Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Oke, kita langsung masuk ke ini dulu, Pak. Ini saya cuma kasih gambar, pasti Bapak langsung udah bisa arapin. Buku, guru, meja. Ini pasti kaitannya masih tentang mudhof ilaih. Tapi kita coba permufrodat dulu. Kitabun, mudarisun, maktabun. Oke. Coba kitabun, mudarisun disatukan. Kitabun, mudarisun disatukan. Kitabul mudarisi. Bukunya Pak Guru. Nah, biar masuk sama meja gimana nih? Alal maktabi, gitu Pak. Iya, di atas meja. Saya cuma kasih gitu. Saya cuma kasih gambar aja biar kita refreshing dulu. Berarti kitabul mudarrisi alal maktabi. Alalnya dari alalnya ya, maktabi dari alalnya. Sahih. Baris yang kedua. Baitun tobibun sukun. Pasar ya? Ya, pasar. Yuk, kita gabung. Sukun pakai qaf. Sukun sin sin. Ya, bukan. Sin wawu kemudian qaf. Sukun artinya pasar. Syukun gitu, syukun. Gini. Gini, Pak. Ini menurut saya kurang tepat. Kalau misalkan menunjuknya ke pasar. Pakai sin. Sukun. Oke, sekarang waktunya kita satukan mufrodat ini. Jadi gimana Pak Ridho? Baitut tobibi, karena dia alif lamnya syamsiah, jadi baitut tobibi boleh fisuqi atau qoribun minas suqi. Qorib dekat, minas suqi dari pasar. Qoribun karena dia nggak terpengaruh dengan apapun. Iya. Iya. Qoribun minas suqi. Dari pasar. Sukinya tuh dari minnya ya. Sahih. Coba saya. Kita bisa sekaligus nyampur gitu ya. Iya Pak. Emang harus pelan-pelan Pak. Tadi biar lebih jelas aja nih. Baitu at-tobibi. Baitu at-tobibi. Nah di sini qoribun. Kita nggak usah ragu-ragu. Kalau seumpamanya dia sebelumnya tidak punya sebab apa-apa gitu. Udah, kita kembalikan aja dia seperti setelan awal. Yaitu domatain, qoribun. Kalau kita mau ngulik ke kaidah mah, ini mubtada, ini khobar gitu. Cuma kan ribet lagi. Udah pokoknya ini baitut tobibi mudhof ilaih. Terus setelahnya nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada hubungannya apa-apa. Malah kata sifat biasa gitu. Udah, langsungin aja. Qoribun, kabirun misalkan. Baru setelahnya kan masih ada lanjutannya tuh. Minas suqi. Dekat dari pasar. Di sini baru pengaruh lagi nih. Pokoknya menentukan pengaruh dari ujung harokat, dia lihat aja. Sebelumnya ada apa gitu. Diteliti. Ini kayak baitu atau bibi. Ini kan kita bisa prediksi di sini kemarin. Terus di sini, oke lah sama-sama isim gitu. Apakah bisa ada kaitannya dengan ini? Nggak bisa. Karena qorib itu kata sifat. Ya, kata sifat. Ya gitu. Kata sifat dia. Jadi kalau kita bicaranya kata sifat, nanti pembahasannya ke naat man'ut gitu. Nanti setelah ini. Iya, sekarang kita fokus sama mudhof ilaih dulu. Iya. Kayak kita karena kita udah kejauhan banget nih, terus di bawah tuh kayak
Wush. Hanyut, hanyut. Iya. Ngobrolin hanyut tadi, ternyata hafalan kita hanyut juga ya. Oke, itu tadi bisa ada dua versi ya, baitut tabibi fi suqi, bisa baitut tabibi qaribun minas suqi. Taib, gambar baris ketiga. Ada madrasatun, waladun, Waladun. masjidun. Yuk. Madrasatun dengan waladun. Jadi gimana kalau kita jadikan mudof ilai? Oh, madrasatu madrasatul walidi. Waladi. Ya. Madrasatul waladi. Nah, masjid. Apakah fil masjid? Mungkin bisa aja secara bahasa. Tapi kalau kita mau pakai yang lain dah. Yang jauh-jauh apa? Nah, jauh apa jauh? Ba'idun. 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 Ba'idun Dari atas ya? minal masjidi. Ba'idun minal masjid. Minal masjidi. Iya, seperti itu. Kalau misalkan kita mau pakai yang lain lagi gitu, di samping masjid. Bisa tuh kan? Atas, bawah. Kita udah pernah belajar tuh, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Udah. Nah, kalau di samping, tahu bahasa Arab di samping? Janiba. Pokoknya setelah kalimat atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu setelahnya kasroh juga, Pak. Kan samping, janiba. Setelahnya harus kasroh. Di samping masjid, berarti janibal masjidi. Janibal masjid. Gitu. Atas, bawah, samping. Itu namanya huruf-huruf zorof. Zorof. Ini kan jar. Jar mempengaruhi kan. Ternyata ada lagi yang mempengaruhi setelahnya menjadi kasroh, namanya huruf jorof. Saya kayak kesunda-sundaan nih. Zorof. Zorof itu artinya menunjukkan. Zorof kan ada dua. Menunjukkan waktu, tempat. Menunjukkan apa ya, Zorof? Zorof makan, zorof zaman. Iya. Itu kalau ini Zorof apa tadi? Zorof makan. Tempat ya? Iya, ada yang menunjukkan tempat, ada yang menunjukkan waktu. Berarti tempat. Tempat. Zorof Atas, zaman, bawah. iya, zorof makan. Sohi. Gitu, Pak. Tapi nanti kita ketemu detailnya nanti. Nantinya tuh maksudnya murojaah. Sebenarnya udah pernah ketemu. Ya kan, udah pernah ketemu sebenarnya. Jadi gitu ya. Madrasatul waladi ba'idun minal masjidi, atau madrasatul waladi janibal masjidi. Ya, janibal masjidi. Oke, terakhir, gambar yang terakhir ada roti. Bahasa Arabnya apa? Dulu. Roti. Maka Roti. Khubzun. Khubzun. Bil kha. Khubzun. Sampingnya stick. Lahmun, ya, stick. Kemudian jempol. Apakah bahasa Arab jempol di sini? Maksudnya laziz. Enak. Coba kita satukan sekarang antara ini, maksudnya enak, Pak. Oh, enak. Lazizun. Khubzun, lahmun, lazizun. Lazizun. Jadi bagaimana? Khubzun dan lahmun kita satukan. Salah. Harus mudhof ilai. Iya, harus jadi mudhof ilai. Zon. Iya, roti daging. Khubzul lahmi. Iya gitu, khubzul lahmi, Lazizun. langsung lazizun. Iya. Roti daging. Daging. Iya. Roti diberi daging kan? Isi daging ya. Khubzul Khubzul lahmi lahmi lazizun. lazizun. Nah, sip. Tadi ya. Nah, gampang ya. Sip, kayaknya udah makin fasih nih sama mudhof ilai Pak Andi dan juga Pak Rido. Kalau udah digini, Mm.
Ini kayak gambarnya kurang banyak ya. Besok saya bikin 5 lembar dah. Ya, biar prediksi dengan, tinggal gambar. Biasanya yang begini-begini itu disukain nih sama anak-anak ya. Oh, gambar-gambar doang gitu. Tapi kalau buat bapak masih cocok gak? saya takutnya ngasih bapak kayak begini tuh takut kemudahan gitu, takut kegampangan. Weh, kayaknya iya. Masya Allah ya Pak Rindo udah makin Pak Rindo nih. Kurang kita itu cuma di mau produk. Mufrodat ya, sama paling pembiasaan aja sih Pak, pembiasaan. Kalau menurutnya Pak Afan itu mungkin baik. Justru itu banyak nggak apa. Kalau roti aja dia nggak tahu tadi kan. Oke, coba sebelum kita lanjutin lagi, kita perluas lagi sedikit. Hari ini, apa bahasa Arabnya hari ini? Al-yaumu. Oh iya, kalau pada hari ini baru al-yauma. Gitu ya Pak? Beda. Kalau al-yauma pada, ada padanya. Kalau al-yaumu, pada hari ini, muncul ininya Padanya jadi dari fathah, al-yauma. Kalau al-yaumu pada hari ini, ininya dari alif lam. Iya, gitu. Pada hari ini, pada hari ini, al-yaumu hari Minggu, mudhaf ilaih itu. Yaumul ahadi. Ya, tuh mudhaf ilaih. Hari ini hari Minggu. Al-yaumu yaumul ahadi. Hari ini hari Minggu di tahun yang baru. Nah, di tahun yang baru atau pada tahun yang baru. Betul ya, sekarang kan udah tahun baru nih. Pada tahun atau di tahun. Karena pada atau di dalam itu bahasa Arabnya sama. Apa Pak Rido? Fi. Kita tulis fi. Nah. itu karena Ya, karena ini mudhaf ilaih. Saya tulis di sini M plus M. Mudhaf ilaih. Sip. Lanjutan kalimatnya adalah pada atau di tahun. Tahun apa tahun? Masih ingat gak tahun? Bulan syahrun. Yuk, coba kita ulik kalender dulu dah. Hari yaumun. Kemudian bulan syahrun. Syahruni. Syahrun. Saya tulis ya, saya tulis. Isi kalender tuh ada yaumun, kita udah fase dah sama yaumun mah. Yaumun. Kemudian ada syahrun. Kalau orang Indonesia syahruni. Kalau orang India syahrukan. Kemudian apalagi Pak? Tanggal. Sebelum tahun tanggal dulu dah. Tanggal tarikhun. Kemudian tahun. Saya kira cukup di tahun. Sanatun. Perlu ditambah lagi? Apakah pekanan termasuk dalam kalender? Boleh. Kalau misalkan kita mau tambah dengan pekanan, yaitu adalah usbu'un. Tarikhun tanggal. Tarikhun. Dia artinya nanti bisa dua ya. Tapi kita pakai yang versi buat di tanggal di kalender itu ya artinya tanggal. Nanti kalau misalkan di kitab-kitab biasanya tarikh itu dipakainya sejarah. Sanatun tahun. Usbu'un yang tadi Pak Andi minta, pekanan, mingguan. Nah, pada hari ini kita udah mendapatkan 1 2 3 4 5. 5 mufradat baru. Pekan depan 15 mufradat yang hilang.
Namanya dikit, ngilangnya 2 kali lipat. Usbu'un ya, usbu'un. Ya, usbu'un. Makanya saya suka bilang tuh, Pekan. insya Allah sanal taqi fil usbu'il qadim. Kita akan berjumpa lagi usbu' qadim, pekan depan. Qadim artinya depan. Yang akan datang ya. Jadi seperti itu para pemirsa. Usbu'un, usbu'un sana. Besok lupa lagi. Ya. Sekarang kita lupanya gimana ya? Ya. Kira-kira apa tuh Pak Rido penyebabnya? Kenapa kita gampang lupa kata Pak Andi? Banyak pikiran, kayaknya nggak terlalu ya? Nggak terlalu gitu. Biasanya kan kata orang mah kita punya banyak masalah karena kurang money. Money kita juga udah banyak ya Pak Rido ya? Iya. Amin, amin. Oke, yuk kita lanjut. Al-yaumu yaumul ahad pada tahun. Jangan lupa alif lam, jangan lupa kasroh. Ada Fisanati. sana. Fisanati. Sanati. Pada tahun baru. Nah, kita tulis dulu barunya ya. Baru itu bahasa Arabnya apa? Kita pisah dulu nih. Baru nanti kita masukin ke jajaran kalimat. Jadidun. Sip. Pertanyaan saya. Jadidun ini, apakah kata sifat? Yes, kata sifat. Nah, kata sifat, kalau misalkan bertemu sesuatu yang disifati, dia harus ngikut. Ngikut muzakar, muzakar, mu'annas, mu'annas. Nah, sekarang kan dia mau ditaruh ke sini nih. Si sanah ini mu'annas apa muzakar? Mu'annas. Jadinya apa? Jadidun. Jadidatun. Sip. Masih kita olah, belum kita masukin, masih kita olah. Jadidatun. Sekarang pertanyaan berikutnya masuk kepada kaidahnya naat man'ut. Sifat dan yang disifati. Itu konsepnya harus sama, Pak. Kalau itu sifat dan sifatnya gimana? Konsepnya harus sama. Yang disifati sama sifatnya harus sama harokatnya dan juga alif lamnya. Nih, kan dia mau menyifati si sanah. Sanah itu kan alif lam sama kasroh. Masukin. Jadiin. Yang sama. Al jadi dati gitu. Sifat itu Dia konsepnya lebih gampang daripada mudhof ilaih. Tinggal ngikut aja. kalau mudah bilang itu kan dari Doma kasroh. rumah itu kasroh. Oh iya, kalau naat man'ut atau sifat mausuf itu domah, domatain, kasroh, alif lam gitu. Dia pokoknya harus sama persis. Oh, mau. Iya. Jadi gini, al yaumu yaumul ahadi fis sanatil jadidati. Nah, gitu. Itu namanya konsep sifah mausuf. Mungkin nanti kita lebih detailnya kalau udah ketemu di buku. Sekarang kan kita masih di mudhof ilaih. Nah, kebetulan aja kita lagi bikin kalimat ketemu. Sekalian kita sedikit mengingatnya, flashback dikit. Kalau mudah lain mungkin udah agak lekat gitu. Udah lekat. Ini belum. Nanti lekat, Pak. Yang ini lekat mudhof ilaih hilang. Udah biasa itu Pak Rido ya. Oke. Gampangnya kayak kita yang udah sering kita latihan tuh Pak. Muncul arti yang. Biasanya tuh itu dia buat sifat mausuf tuh. Atau naat man'ut. Rumah yang besar. Rumah. Alba itu Rumah yang besar. Saya nggak pakai yang macam-macam. Udah rumah dulu bahasa Arabnya apa? Baitun. Besar? Kabirun. Satuin langsung. Baitun kabirun. Udah itu muncul arti naat man'ut. Rumah yang besar. Muncul yang. Iya. Kecuali saya mau bikin kalimat agak panjang nih. Rumah yang besar itu adalah milik Pak Guru. Baru alif lam. Ini kan saya masih polosin dulu. Masjid besar. Masjidun kabirun. Baju bersih. Baju yang bersih.
baju Komisun eh, nazifun gitu. Gitu, Pak. kalau satu Ustazun tabibun. Ustaznya dokter, Pak dia. Iya, dokter. jadinya keduanya ya. Iya, kalau polosan mah gampang, satuin aja domatain tuh. Gitu, Pak. Itu basic, baru basic. Jadi kalau madat mantunya itu Nat manut, manan maut itu muzakar iya muzakar, muannas. harus Iya, gampangnya jenisnya harus sama, harokatnya harus sama. Gitu. Jenis sama, harokat sama. Tuh, gampangnya kayak gitu kalau nat manut. kalau nggak ada V-nya itu pakai U ya. Iya, betul. Kalau nggak ada V-nya, ya udah dia balik ke setelan awal. Bisa as-sanatu al-jadidatu, bisa sanatun jadidatun. Gitu. Gitu, Pak Rido dan Pak Andi, ada lagi unek-unek yang pengen disampaikan ke saya? Nggak apa-apa, saya mah udah biasa. Udah biasa. Kita mau lanjut nggak? Ini dari siapa dulu? Iya, jadi kita udah dapat ya mudhof ilaih itu gampangnya dhamma kasroh, nat manut, jenis sama, harokat sama. Jenis sama Harokat sama. Iya. Kayak gitu. Sip. Kalau udah kita lanjut. Tapi untungnya kita belum ketemu nat manut, Pak. Belum. Itu baru awalan aja. Sekarang kita masuk ke halaman 27. Kita latihan lagi nih, halaman 27. Sekalian kita perkuat. Kita perekat lagi pelajaran mudhof wa mudhofun ilaihi. Di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Boleh, Pak Andi nomor 1, arokmu al-awwal. Aina. Aina kitabu Muhammadin. Ya, sahih. Jawabannya adalah Aina kitabu Muhammadin. Naam ya. Lah, ini apa nih? Jawabannya buku Muhammad di atas meja di sana. Di mana buku Muhammad? Iya. Buku Muhammad di atas meja di sana. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin di atas meja. Di atas meja. Tadi. Alal maktabi. Alal maktabi. Di sana. Hunaka. Hunaka. Tuh jawabannya ada tuh, Pak. Di percakapan 1, 2, 3, 4. Huwa. Kitabu ya? Ya, huwa itu kalau dibongkar isinya kitabu Muhammadin gitu. Kitabu Muhammadin. Iya. Kitabu Muhammadin. Alal Maktabi hunaka. Sip. Maktabinya dari ala ya. Sahih. Alal maktabi. Karena ala adalah huruf jar. Jar semua. Harus kasroh. Kasroh. Sama huruf apa tadi? Huruf zorof. Oh iya, zorof tadi. Huruf zorof. Tempat, ya? Iya, yang menunjukkan atas, bawah, depan. Masuk ke iya. Dia sama fungsinya seperti huruf jar. Oke, nomor 2, arok musani, Parido. Masya Allah, Parido. Sohi. Huwa alal maktabil mudarrisi. Di mana bukunya Amar? Bukunya Amar di atas meja Pak Guru. Iya. Sekalian kita ulik aja dah. Huwa ala maktabil mudarrisi. Pertanyaan saya nih. Kenapa maktabi? Ala. Pertanyaan kedua. Bukankah yang kita tahu setelah huruf jar itu lebih diafdolkan beralif lam? Tapi mengapa maktab di sini tidak beralif lam? Yuk, harus dijawab. Karena mudah-mudah lainnya ini nih. Karena awalannya susunannya mudhof ilaih. Ya kan? Kemudian nih so asik nih huruf jar. Huruf jar ikut lah dari bagiannya. Jadi kena hukum gitu. Iya, betul. Iya. Gitu, Pak. Nggak harus pakai alif lam awalnya kan? Gimana? Kan mudah-mudah lain nih. Iya, mudhof ilaih. Mudhofnya Mudhofnya nggak boleh alif lam. Iya. Gitu.
Karena awalnya adalah mudhof ilaih, kemudian ketambahan jar gitu. Kenanya di B-nya aja. Iya, aslinya maktabul mudarrisi. Iya. Karena ala B-nya. Iya, Dia gitu. nggak boleh pakai alif lam juga. Sip, wih, udah jago ini mah. Salut banget saya dah. Singkat ya. Udah jago banget nih, Masya Allah nih kalau ditonton sama Raja Salman langsung kasih like kali. Iya, langsung komen, itu orang mana semuanya kata. Saya mau datang, mau kasih kurma misalkan. Weh. Ya Haji VIP Pak ya. Oke, kita lanjut. Aina haqibatul mudarrisi. Mana? Di mana? Tas. Ya, tas Pak Guru. Di mana tas guru itu atau di mana tas Pak Guru? Oh ini. Azam. Oh, tas ya. Yang paling bawah, Pak. Hiya tahtal maktabi. Pertanyaan saya kenapa hiya? Karena itu mu'ana. Iya, haqibatun menunjukkan haqibatun muannas. Wih, udah jago. Nah, ketemulah kenapa al-maktabi nih. Maktabi dari kena tahtanya. Nah, karena pengaruh dari tahta. Tahta itu bagian dari huruf apa yang tadi? Huruf dzaraf. Zorof. Iya, saya tulis nih. Saya tulis. Nah, itu kita sedikit-sedikit dikasih tuh. Walaupun istilahnya nggak dapet ya. Istilahnya ya biar mungkin bisa dibilang mempermudah atau mempersulit, Pak. Kalau saya kasih istilah kaidah. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya? Disuruh nambahin lagi. Soalnya di buku mah nggak dikasih tahu. Nah, kalau arti kita nggak mesti tahu, yang penting tahu fungsinya aja, gitu. Karena kadang artinya nggak sesuai gitu. Jadi ada dua nih. Nah, saya angkatin harful jar. Tuh, ini susunannya mudah pilih. Doma kasroh, harful jar. Artinya? Huruf jar. Huruf jar. Ini maksud saya adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya berakhiran harokat kasroh. Nah, dua ini nih, huruf jar sama harfuz, karena dia alif lam syamsiyah ya. Harfuz zorfi. Zarf. Kalau ini kita udah fase banget dah. Fi ila min ala bi li. Udah fase dah. Huruf jar. Udah fase banget. Nah, mungkin ini kita perlu catat satu-satu. Di antaranya tahta. Mungkin kita boleh kasih lawannya deh, lawannya. Lawannya di bawah, di atas. Nah, di atas itu termasuk huruf jorob. Fauqo. Fauqo di atas, tahta di bawah. Kalau di bahasa Indonesia tahta itu menunjukkan apa, Pak? Harta ya? Apa? Oh, pangkat ya, jabatannya. Nah, coba tuh. Itu kita bisa ulik kalau dalam bahasa Indonesia pangkat yang katanya di atas, padahal dalam bahasa Arab artinya di bawah. Jadi ya, tahta di bawah. Bisa tuh kita renungin, kok gitu ngapain kita kejar-kejar ya gitu. Padahal secara arti bahasa Arab aja di bawah gitu. Gitu ya. Bisa dengan kalimat tahta ini kita bisa tausiah 7 menit. Jadi hadirin tahta itu adalah tahta. Fauqa di atas, dan dia termasuk huruf zorof. Oke, kesimpulannya gitu aja, Pak. Huruf jar, huruf zorof itu membuat atau menjadikan kalimat setelahnya berakhiran kasroh. Nah, itu istilah kaidahnya. Kasroh adalah majrur. Sip. Sohi, Pak. Sohi banget. Masya Allah. Udah, pertanyaan cuma 3 doang. Habis itu waktu kita udah jam 5. Sip, udah pelan-pelan aja, Pak. Ya, pelan-pelan.
Dan kita di buku sampai segitu dulu. Coba terakhir dari saya, latihan dulu bentar. Satu-satu, Pak Arido, Pak bahasa Arabnya rumah anak ini di atas pasar pedagang. Ya, coba. Baitul Waladi di atas pasar pedagang. Alas suki. Terus habis itu keinget, oh iya, setelahnya pedagang. Berarti mudhof ilaih ini. Kurang dikit. Ala suqit tajiri gitu ya. Tadi Pak Rido awalnya udah oke tuh. Emang harusnya gitu, ala suqi. Kalau misalkan setelahnya nggak ada mudhof ilaih. Iya, ke bawah suasana ya Pak ya. Suasana ya. Iya. Jadi apa tadi gimana Pak? Dari awal? Baitul Waladi. Alas suqit tajiri. Gitu. Nggak usah ditahan ya, biar menunjukkan nggak ada alif lamnya. Ala suqil. Gitu. Ya, karena dia alif lam samsiah, ala suqit tajiri. Jadi jangan ditahan alas, jangan. Karena nggak beralif lam kan. Gitu. Ini coba saya tulisin. Iya, yang tadi kita dapat. Iya. Alas sukinya. Iya gitu, masih terbawa sama ini ya, alif lam dari jar majrur. Coba biar lebih mantap. Baitul Waladi. Ini mudhof ilaih. Ada jar majrur. Ada mudhof ilaih lagi gitu. Nanti habis ini saya tulis ininya. Tadi suqi. Nah, suqi. Sip. Ini MM. Ini MM. Udah ilaih. Nah, di sini apa ya? JM. Jar majrur. Nah, tuh kagak tahu udah paham apa kagak dah. Udah ilaih, jar majrur, mudhof ilaih. Gitu. Jadi berlaku semua hukumnya, Pak. Ini hukum mudhof ilaih, hukum jar majrurnya dapat, kemudian mudhof ilaih. Ya. Kalau berhenti di suki tadi, pakai Alif lam kalau nggak ada tajirnya. Iya. Kalau tajirnya dihilang, balik ke awal. Alas suqi. Sip. Terakhir Pak Andi. Pak Andi apa bahasa Arabnya? Masih kita ngomongin yang kayak begini. Biar mirip. Buku Pak Dokter itu di bawah meja pasien. Nah, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aman. Mulai dari buku Pak Dokter. Kita di. Oke, saya sambilan nih Pak. Itu udah betul Pak, makanya saya tulis. Kita Tobibi, buku Pak Dokter, Sohi. Tahta Sohi, di bawah. maktabi. Tahtal maktabi. Betul, kalau misalkan nggak ada mudhof ilaihnya, tahtal maktabi. Nah, Tahta maktabi. Sohi. Tahta maktabi. PR-nya sekarang pasiennya apa? Pasien itu sama seperti kata sifatnya sakit. Sakit apa sakit? Maridun. Nah, kita masukin sini. Maktabil maridi. Nah, gitu. Sip, mantap. Gimana, Pak? Udah lebih oke sekarang? Bikin itu jadi masih mikir gitu kan. Iya, gak apa Bang. Udah juga latihan. Nah, coba bedanya kalau tadi Pak Ridho jar majrur, di sini zorof.
pakai tahta. Yang baru banget kita dapat. Gitu. Ada kendala lagi? Unek-unek silahkan disampaikan sebelum kita tutup sih. Harus membiasakan perubahannya itu aja. Oh gitu ya. Iya. Ya ketambahan jar majrur pada mudhof ilaih gitu. Iya, berubah dikit doang sih. Iya, berubah. Yang kita tuh tadi biasa jar majrur habis itu udah mentok gitu ya. Ana fisuki, dah mentok. Ternyata suk itu misalkan kita tambahin lagi sama tajir. Ana fi suqit tajiri. Nah gitu. Aku di pasar. Sekarang ketambahan aku di pasarnya pedagang. Itu kan ada tambahan lagi tuh. Tambahan kaidah lagi. Mudhof ilaih. Nah, jadi seperti itu. Para pemirsa dimanapun berada. Semoga pada paham semuanya ya. Ya, saya berharap itu bisa terjangkau luas ya. Biar pada bertanya-tanya juga, ih, tuh ngajarnya di masjid mana tuh gitu. Saya langsung tag. Coba tanya sama @pakrido.com. Emailnya itu Pak ya, @pakrido.com. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 5 juga, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.